Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarrana bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya Taufikur Rahman bisa kembali menyapa pemirsa setia JEK TV dimanapun kalian berada. Para tuan guru, para alim ulama cerdik pandai tua-tua tengganai, yang besar dak saya himbau gelarnya dan yang kecil dak saya sebutkan namanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh teman-teman dari SMK yang ada di Provinsi Jambi. Nah, pada malam hari ini kita akan diskusi, tanya jawab, sharing. Bisa juga kita katakan curhat bareng gitu kan. Curhat bareng yang biasanya curhat di media sosial, curhat kepada teman. Nah, sekarang kita curhat sama-sama, yakni mengenai agama Islam. Nah, baiklah pemirsa, terima kasih kepada pemirsa yang selalu menonton program Lensa Kolbu. Nah, bagi pemirsa yang selalu menonton tayangan ini, semoga diberikan oleh Allah berkah hidupnya, berkah umurnya, yang pasti selalu pada jalannya Allah, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah pemirsa, pada malam hari ini tema kita yakni awali perbuatan dengan kebaikan. Tema kita yaitu awali perbuatan dengan kebaikan. Nanti jikalau teman-teman kebingungan tentang tema kita pada malam hari ini, disilahkan bertanya, atau tentang pengalaman teman-teman terkait dengan tema kita, dibolehkan bertanya. Nah, jikalau teman bertanya nanti, maka Bang Ustadz izin menjawab. Jikalau ada pertanyaan yang belum bisa Bang Ustadz jawab, maka itu akan kita jadikan PR di pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, kepada teman-teman yang kebingungan terkait tema kita, apa sih tema kita nih, awali perbuatan dengan kebaikan tuh kayak mana? Nah, silahkan bertanya kepada teman-teman. Pertanyaan nih Bang Ustadz, kita melakukan kebaikan nih pastinya dengan niat yang baik. Yang jadi pertanyaannya, kenapa niat itu sangat istimewa? Kenapa niat itu sangat istimewa Bang Ustadz? Karena dikatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Tidaklah mereka diperintahkan, mereka tidak akan diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Kemudian dalam hadis lain mengatakan, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan kita ini diawali dengan niat. Nah, apa yang kita niatkan, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, inilah yang menjadi pembeda agama Islam dengan agama-agama yang lain. Ini menjadi pembeda agama Islam dengan agama yang lain. Kenapa seperti itu? Karena kita agama Islam ini mempunyai namanya ibadah batin. Namanya ibadah batin. Oke, secara zahir ia tidak kelihatan kalau ia sedang ibadah, ia tidak kelihatan kalau ia rajin sholat, rajin ngaji, tapi ia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Nah, itu nama ibadahnya apa Bang Ustadz? Yakni ibadah batin yang dikenal dengan hati, yang kita sebut dengan niat. Nah, maka itu niat itu begitu istimewa. Begitu istimewa. Ada orang secara zahir
ia kelihatan kalau ia ibadah ke masjid, rajin ke masjid atau rajin mengaji, tapi ia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah. Nah, ada juga pendapat fikih mengatakan bahwasanya niat itu ada yang dilafazkan secara dilafazkan dengan lisan kita, dan ada juga niat itu cukup di dalam hati saja. Nah, kita hargai semua pendapat fikih tersebut. Tapi sekarang kita akan sharing bukan tentang pendapat fikihnya, tapi kita sharing tentang keutamaan dari apa sih istimewanya niat itu. Kita sharing itu. Nah, di sini Bang Ustadz katakan bahwasanya niat ini bukan hanya sekedar rukun ibadah, tetapi niat ini adalah ibadah. Nah, sekali lagi, niat ini bukan hanya sekedar rukun ibadah, melainkan niat ini adalah ibadah. Secara zahir orang itu tidak kelihatan kalau ia rajin ibadah, tapi ia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Sebaliknya, ada orang secara zahir kelihatan rajin ke masjid, tapi ia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, itu dikarenakan niat. Maka dari itu kita perbaharui terus niat kita. Perbanyak niat kita. Soalnya coba kita perhatikan, misalnya kalian nih hari ini mau rajin ke masjid, terus pas sampai di masjid hati kalian tuh berubah niatnya, bukan karena Allah, berubah. Entah itu niat pengen dipuji, entah itu niat takut kena marah. Nah, berubah niat kalian itu, maka itu tidak akan mendapatkan ganjaran pahala apa-apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi yang dikatakan secara zahir ia nampak ke masjid, tapi ia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, kalau contoh orang yang tidak secara zahir tidak nampak itu, secara zahir dia orangnya biasa-biasa perasaan tidak rajin lah ke masjid, tidak rajin lah ngaji, tapi dia mendapatkan pahala itu luar biasa. Kenapa? Karena niatnya tidak berubah, niat di hati mereka tidak berubah. Nah, mungkin seperti itu tentang istimewanya niat. Kenapa begitu pentingnya niat? Kenapa istimewanya niat? Nah, itu karena niat ini bukan hanya sekedar rukun ibadah, melainkan niat ini adalah ibadah. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih Bang Ustadz. Misal kita melakukan kebaikan, rajin, iya, terus tiba-tiba hati kita berubah, niat kita mulai berubah, itu bagaimana ya? Kita rajin melakukan kebaikan, terus tiba-tiba hati kita ini berubah, itu bagaimana ya? Kalau kita rajin melakukan sebuah kebaikan, terus hati kita berubah, misalnya kita rajin mengaji. Nah, kita mengaji itu kalau kita niat ikhlas karena Allah, itu pahala mengaji itu sangat luar biasa. Pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Jikalau kita niatnya berubah, maka pahala itu tidak akan kita dapatkan. Maka kita akan rugi banget. Rugi banget. Nah, rugi banget. Maka kebaikan itu harus kita lakukan dengan diiringi dengan keikhlasan, dengan niat yang baik. Percuma kita melakukan kebaikan kalau kita tidak diiringi dengan keikhlasan, itu percuma. Nah, misalnya kita hari ini kita niatkan, hari ini aku pengen sholat 5 waktu dan tepat waktu, misalnya aku pengen sholat 5 waktu dan tepat waktu. Nah, ini udah niat nih. Nah, maka itu sudah termasuk mendapatkan pahala dari niat. Tapi kita harus melakukannya. Kenapa kita harus melakukannya? Karena kita sudah meniatkan. Jangan hanya sekedar niat kosong baik, dengan omong kosong baik. Nah, jangan sekedar omong kosong baik. Mentang-mentang niatlah baik, udah dicatat, udah dapat pahala, terus tidak dikerjakan, omong kosong baik. Nah, itu tidak boleh juga. Memang betul, kalau kita meniatkan, terus itu sudah mendapatkan pahala. Seperti kita pengen sholat 5 waktu, dapat 5 waktu ke masjid. Memang betul udah dapat pahala, udah dicatat tuh pahalanya, tapi tidak dilakukan, berubah.
memang betul apa niat, betul niatnya dapat pahala, tapi gagal cuman gara-gara tidak dilakukan. Nah, kebaikan itu harus kita lakukan, tidak hanya sekedar omong kosong. Nah, mungkin seperti itu pemirsa. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, maka akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Lensa Qalbu. Baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Lensa Qalbu. Alhamdulillah pemirsa, kita masih bersama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kita akan sharing bersama, tanya jawab bersama, dan curhat bersama terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu awali perbuatan dengan kebaikan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Bang Ustadz, cara niatnya bagaimana sih? Bang Ustadz, cara niatnya bagaimana sih? Niat ini kan banyak. Tentu niat itu banyak. Entah itu niat sholat, entah itu niat kita pergi-pergi. Niat itu kan kata pendapat fikih. Yang tadi di awal, niat itu ada yang berpendapat harus dilafazkan, dan ada yang berpendapat di dalam hati saja, tidak harus dilafazkan. Contoh, misalnya niat yang harus dilafazkan, karena itu berpengaruh dengan ibadah. Seperti wudhu, kita wudhu itu kan harus dengan niat. Jikalau tidak dengan niat, maka kita tidak sah wudhunya, karena itu adalah rukun wudhu, niat. Kemudian kita sholat, pasti harus ada niat. Tidak mungkin langsung Allahu Akbar gitu kan. Nah, tidak mungkin langsung sujud, tiba-tiba sujud, tidak ada niat. Nah, itu harus ada niat. Kita ke masjid, berangkat ke masjid pun di hati kita tuh ada niat. Oh, aku pengen ke masjid. Nah, ke masjid, berangkat ke masjid. Pasti di hati kita tuh ada bahwasanya aku pengen loh. Nah, itu niat. Itu niat dari hati. Tapi tadi kan niat yang dilafazkan, seperti niat sholat. Nah, tadi kira-kira subuh tadi sholat tak? Sholat tak subuh tadi kira-kira? Sholat tak? Sholat tak subuh tadi ni? Tak sholat dah? Tak sholat. Nah, maka dari itu mulai hari ini sholatlah. Karena sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam kan? Ya. Islam. Maka sholat. Mulai subuh besok sholat. Nah, karena niat sholat, hafal tak niat sholat kira-kira? Apa tak sholat gara-gara niat sholat dah hafal? Nah, macam mana kalau kita coba baca niat sholat? Niat sholat subuh karena niat sholat subuh dikit. Nah, kayak mana? Setuju boleh? Serempak ya? 1, 2, 3. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, jikalau kita makmum berarti adaan makmuman. Jikalau kita sholat sendirian tidak perlu itu imam. Kalau imam kita pakai, misalnya kita imam, adaan imaman, baru kita jadi imam. Oke, yang cowok, karena yang cowok kan bakal jadi imam. Entah itu imam sama keluarganya, entah itu imam di masjid. Nah, pasti pakai imam. Tapi jikalau kita sholat sendirian, tidak perlu pakai adaan imaman, adaan makmuman, itu tidak perlu. Nah, berarti langsung lillahi ta'ala. Karena kita sholat di dewean. Kalau kita adaan makmuman, nah siapa imamnya kira-kira? Adaan imaman, nah siapa yang makmumnya? Nah, itu. Nah, karena kalian hafal niatnya tapi tidak sholat, maka itu termasuk
seperti dosa yang kalian ketahui tapi tidak kalian lakukan. Karena kata Allah, orang-orang ciri-ciri orang yang celaka tuh, ciri-ciri orang yang celaka yaitu orang yang melakukan, melupakan dosanya. Dia tahu dosa, dia tahu itu dosa loh, tapi dia cepat lupa akan dosa tersebut. Nah, dia cepat lupa akan dosa tersebut. Bahwasanya kalian tuh tahu sholat subuh, tahu niatnya, hafal niatnya, cuma tidak kalian lakukan. Itu termasuk orang-orang yang celaka. Ciri-ciri orang yang celaka, cepat melupakan dosa yang telah kalian lakukan. Nah, itu ciri-ciri orang yang celaka. Nah, tadi kan niat yang dilafazkan, kemudian niat di dalam hati itu kan, kadang tuh niat dalam hati itu bisa saja timbul seketika. Niat dalam hati itu timbul seketika. Misalnya kalian mau sekolah, pasti malamnya tuh sebelum tidur tuh kalian tahu, oh ya besok sekolah, ya kan? Nah, itu termasuk niat, walaupun tidak dilafazkan dengan Arab. Nah, ini niat itu tidak hanya berbentuk bahasa Arab. Jadi mentang-mentang niat sholat usolli, berarti niat sekolah usolli sekolah, ya gitu. Tambah bahaya kalau itu kan. Nah, niat itu bukan hanya berbentuk bahasa Arab. Nah, niat itu dalam hati itu juga dikatakan niat. Nah, seperti itu. Niat dalam hati itu kan banyak. Seperti berangkat sekolah tuh malam itu kita lah niat tuh. Apalagi kalau ada PR, cepat tuh. Wah, ada PR. Sekolah besok. Wah, itu niat, itu termasuk niat di dalam hati. Nah, kalian kesini tadi ada niat enggak? Aduh, apa terpaksa? Ada niat. Ada niat. Nah, itu juga termasuk niat. Nah, apa yang kita lakukan itu tergantung dengan niat kita. Jikalau kita melakukan kebaikan itu dengan niat, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, tergantung dengan apa yang kita niatkan. Jikalau kita niatnya tidak bagus, maka kita mendapatkan hal-hal yang tidak bagus juga. Nah, itu cara niatnya tadi macam mana Bang Ustaz? Biar konsisten misalnya kan, biar konsisten niatnya tidak berubah-berubah, biar tetap semangat. Nah, jadikan niat itu adalah motivasi. Niat itu adalah semangat. Niat itu adalah semangat untuk diri kalian. Jadikan niat itu semangat agar kalian tidak lupa. Nah, tidak lupa terhadap niat. Nah, mungkin seperti itu. Apa itu niat? Nah, kepada teman-teman yang masih kebingungan, yang ingin bertanya, silahkan. Bang, saya mau nanya nih. Berbicara sedekah ini, ketika mau sedekah tapi tuh kita ragu mau sedekah ke siapa, kira-kira bagaimana tuh Bang? Oh, Bang Ustadz, mungkin saya ini mau sedekah tapi ragu Bang Ustadz, nak sedekah dengan siapa, tidak tahu orangnya siapa, nak sedekah sama siapa, ragu Bang Ustadz. Nah, masih pada penasaran nih kan? Nah, maka akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Lensa Qalbu. حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا. Baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Lensa Qalbu. Pada malam hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini terkait dengan tema kita, yaitu awali perbuatan dengan kebaikan. Awali perbuatan dengan kebaikan. Nah, tadi udah ada pertanyaan dari teman kita. Masalah sedekah, dia bingung mau sedekah sama siapa. Bahwasannya dia banyak duit, tapi bingung Bang Ustadz mau sedekah sama siapa, tidak tahu orangnya. Saya bingung nak sedekah ke siapa, kaget salah orang, kan? Kayak itu. Nah, ada sebuah kisah Rasulullah SAW itu pernah mengisahkan kisah
bahwasannya 3 kali ada seseorang 3 kali bersedekah dan 3 kali ia merasa salah. 3 kali ia bersedekah dan 3 kali ia merasa salah. Yang pertama, sedekah yang pertama, pada malam pertama ia berdoa kepada Allah, ya Allah katanya, aku nih pengen sedekah. Sama kayak dia tadi kan pengen sedekah. Aku pengen sedekah, tapi tidak tahu nak sedekah sama siapa. Aku tidak tahu orangnya, kayak salah orang katanya kan. Nah terus pada malam itu juga keluar dari rumah, orang itu keluar dari rumah, ketemu dengan seorang laki-laki. Ketemu dengan seorang laki-laki, dikasihlah harta. Dikasihlah harta, misalnya Bang Ustadz punya banyak harta nih, amin. Punya banyak harta nih. Terus datang nih. Nah, Bang Ustadz kasihlah harta Bang Ustadz sedekah. Nah, sedekah nih, udah sedekah, dikasih, balik dia. Terus balik, besoknya warga apa namanya itu? Lagi gosip, warga lagi gosip katanya tadi malam ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah katanya. Ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah. Jadi orang ini merasa, ternyata tadi malam aku salah sedekah kepada pencuri katanya. Nah, kemudian di malam yang kedua dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, aku nih memang benar-benar pengen sedekah katanya. Tolong kasih tahu apa orang yang benar-benar pantas mendapatkan sedekah dariku agar bermanfaat. Nah, jadi keluar rumah lagi seorang ini, ketemu dengan sosok wanita, seorang wanita. Ketemu dengan wanita, maaf, wanita pezina. Wanita pezina. Ketemu dengan wanita pezina pada malam itu. Dikasihlah harta tadi. Dikasih harta sama orang tadi. Balik seorang wanita tersebut balik. Kemudian besoknya lagi warga tuh lagi gosip juga. Gosip lagi warga. Tadi malam ada cewek tidak jelas dapat sedekah katanya. Nah, jadi orang ini merasa, salah lagi aku sedekah. Terus malam yang ketiga berdoa lagi, ya Allah, aku ini benar-benar pengen sedekah katanya. Ikhlas aku katanya, memang benar-benar pengen sedekah katanya. Tolong tunjukkanlah orang yang benar-benar tepat menerima hartaku katanya. Nah, pada malam itu keluarlah lagi orang tersebut, keluar dari rumah, ketemu lagi dengan seorang laki-laki. Dikasihlah hartanya, baliklah seorang laki-laki tersebut. Nah, kemudian ternyata 3 orang yang menerima sedekah ini, yang pertama tadi seorang laki-laki yang pencuri, yang kedua wanita pezina, dan yang ketiga laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki yang kaya pelit tapi kaya pelit. Nah, jadi dia merasa bahwasannya sedekah 3 kali sedekah dia merasa salah, tidak ada gunanya katanya, salah orang sedekah tadi, sia-sia katanya. Nah, berarti Allah ini tidak mengabulkan doaku katanya. Padahal aku udah berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengabulkan doaku katanya. Nah, kemudian seketika Allah mengutus malaikat untuk mendatangi mimpi orang tersebut. Malam keempat orang itu tidur. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk hadir di mimpi orang tersebut. Hadir di mimpi orang tersebut. Kemudian malaikat itu berkata bahwasanya, wahai fulan, 3 kali kamu bersedekah itu diterima di sisi Allah. 3 kali kamu bersedekah itu diterima di sisi Allah. Karena si fulan ini tadi merasa bahwasanya dia diterima sedekah tadi karena orangnya salah katanya kan. Nah, diutuslah malaikat tadi. Nah, disebutnya, wahai fulan, apa sedekah kita ni diterima katanya. Diterima oleh Allah. Sedekah yang pertama kepada laki-laki pencuri itu diterima katanya. Kenapa diterima? Karena pada malam itu seorang laki-laki itu pengen mencuri, tetapi dikasih sedekah sama yang punya banyak duit, sama orang ini dikasih sedekah lah. Nah, jadi dia tidak jadi mencuri karena dia udah mendapatkan uang, Jadi
sedekah yang pertama itu diterima di sisi Allah. Kemudian sedekah yang kedua tadi itu sedekah kepada wanita. Wanita tidak jelas. Nah, sedekah kepada wanita tidak jelas. Kalau dipikir kita tuh memang rugi sedekah kepada orang-orang seperti itu. Tapi kata malaikat, wahai fulan, sedekah kamu yang kedua itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diterima katanya? Karena pada malam itu wanita pezina itu tidak jadi berzina dikarenakan kamu telah memberikan hartamu kepada dia, karena dia sudah merasa cukup. Nah, pada malam itu dia tidak melakukan zina. Nah, kemudian sedekah yang ketiga itu kepada laki-laki yang kaya tapi pelit. Ada yang kaya tapi pelit? Ada banyak. Di sini ada tak? Tidak ada. Nah, sedekah kepada laki-laki yang kaya tapi pelit. Jadi orang ini merasa salah orang lagi kena sedekah kepada orang yang kaya tapi pelit lagi kan, salah orang. Tapi kata malaikat, wahai fulan, sedekah kamu yang ketiga itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diterima? Karena menyadarkan laki-laki yang kaya itu, yang pelit itu sadar, sehingga dia menjadi orang kaya yang dermawan, orang kaya yang baik hati. Maka 3 sedekah tersebut itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kalau perihal ragu dengan apa yang kita sedekahkan. Jangan takut untuk sedekah kepada siapapun. Itu kita sedekah kepada orang, walaupun orangnya siapapun itu orangnya, itu tetap diterima di sisi Allah. Dengan syarat jangan pula kalian mencuri terus kalian sedekah. Nah, itu kan mencuri terus kalian sedekah. Itu kan mencuri, itu kan hal yang tidak baik. Nah, terus kalian sedekahkan hasilnya tadi, itu sama saja tidak mendapatkan pahala apa-apa. Oke, niatnya baik, sedekah. Tapi hasil dari sedekah itu dari hasil yang tidak baik. Nah, itu tidak mendapatkan pahala apa-apa. Jadi, jikalau ingin mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, lakukanlah hal yang baik dan niatkan dengan yang baik, maka akan mendapatkan pahala yang baik juga. Nah, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya Bang Ustadz, jika ada rasa takut untuk berbuat baik, macam mana tuh Bang Ustadz? Jika ada rasa takut untuk berbuat baik, Bang Ustadz, aku takut untuk berbuat baik. Kenapa takut untuk berbuat baik? Jadi kalau berbuat tidak baik, berani. Berbuat baik takut, tapi kalau buat tidak baik, berani gitu kan? Berani. Tidaklah, jangan takut untuk melakukan kebaikan. Jangan takut untuk melakukan kebaikan. Karena Rasulullah, ada sebuah cerita. Rasulullah SAW itu selalu berbuat baik kepada orang tua nan buta yang menganut agama Yahudi, yang selalu mencaci maki Rasulullah. Nah, ceritanya seperti ini. Rasulullah setiap mau ke masjid tuh selalu diludahi dengan laki-laki yang tua, yang buta, agamanya Yahudi. Nah, selalu diludahi. Hari pertama diludahi, lewat lagi Rasulullah hari kedua diludahi, lewat lagi hari ketiga diludahi. Nah, jadi langganan. Nah, seketika keesokan harinya, minggu selanjutnya Rasulullah lewat, tidak ada lagi yang ludahi. Rasulullah bingung, mana lah yang langganan aku nih katanya. Kira-kira seperti itulah bahasanya kan. Nah, manalah orang yang biasanya ngeludah nih kok tidak ada lagi. Datanglah orang lain yang mau ke musola juga, ke masjid juga. Cari apa katanya? Terus dijawablah dengan Rasulullah, aku cari orang yang biasanya meludahi aku setiap aku mau ke masjid. Oh, si Anu katanya. Oh, si Anu tuh lagi sakit katanya. Nah, bergegaslah Rasulullah ke rumah. Pulanglah Rasulullah ke rumah, mengambil makanan untuk dibawa untuk menjenguk itu laki-laki yang sakit tadi. Nah, menjenguklah ke rumahnya. Disuapilah makanan sampai ke rumahnya, disuapi makanan dengan selembut-lembutnya. Karena dia kan orang tua, buta. Nah, disuapi terus makan oleh Rasulullah. Seketika Rasulullah wafat, maka peran itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Peran itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, maka orang tua nan buta ni bertanya, ini pasti bukan orang yang biasanya memberi aku makan katanya. Karena yang biasa memberi aku makan orangnya itu penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Nah, seperti itu. Terus kata Abu Bakar As-Siddiq menjawab, emang betul bukan aku, kata dia. Emang betul bukan aku yang memberikan makan. Karena yang memberikan kamu makan adalah yang namanya Rasulullah. Namanya Rasulullah. Rasulullah selalu memberikan makan kepadaku. Rasulullah memberikan kepadaku. Mendengar nama Rasulullah, maka bergetarlah hati orang tua dan buta tersebut. Menangis ia sejadi-jadinya. Menangis ia sejadi-jadinya. Karena dia berpikir bahwasanya aku yang selalu mencaci maki Rasulullah, aku yang selalu meludahi Rasulullah, tapi ia membalas dengan kebaikan. Ia membalas dengan kebaikan. Nah, maka dari itu kata dia, wahai Abu Bakar As-Siddiq, izinkan aku untuk memeluk agama Rasulullah. Nah, dengan kebaikan ini mengajak orang yang berbeda agama untuk masuk ke agama Islam. Nah, seperti itulah. Jadi jangan takut untuk melakukan kebaikan. Mungkin seperti itu pemirsa. Jikalau ada teman-teman yang masih ingin bertanya, maka akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Lensa Kolbu. Baiklah pemirsa, masih bersama kami di program Lensa Kolbu. Alhamdulillah pemirsa, masih setia menonton tayangan kami dan masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu awali perbuatan dengan kebaikan. Nah, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau bertanya nih Bang Ustadz. Kita berbuat baik nih kepada orang lain, tapi di hati kita ada niat yang tidak ikhlas atau terpaksa, kira-kira dapat pahala atau enggak itu Bang? Kita berbuat baik nih kepada orang lain, terus hati kita tuh terpaksa. Nah, itu dapat pahala enggak kira-kira? Yang namanya kita berbuat baik terus terpaksa, yang ada nama terpaksa, kira-kira dapat pahala enggak? Nah, jawab, kira-kira dapat pahala tak? Nah, tidak dapat pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Semua yang kita lakukan itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Oke, niatnya tadi baik lah, berbuat baik, tapi itu hati tidak ikhlas. Niatnya tidak ikhlas, hati itu kan niat. Nah, jadi tidak ikhlas, maka tidak mendapatkan pahala. Padahal itu sangat luar biasa pahalanya. Jadi kita tidak mendapatkan pahala apapun. Nah, ada 4 tipe manusia. Ada 4 tipe manusia. Yang pertama, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan harta. Kemudian ia mempergunakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Nah, tipe manusia yang kedua, manusia ini, ya Allah, seandainya aku bisa jadi tipe manusia yang pertama, kata dia, punya harta, punya ilmu, maka aku akan berbuat seperti tipe manusia yang pertama. Aku akan menggunakan harta sesuai dengan ilmunya. Nah, maka tipe manusia yang pertama dan kedua ini mendapatkan pahala yang sama. Nah, kemudian tipe manusia yang ketiga, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma harta. Dia tidak diberikan ilmu, dia cuma diberikan harta. Nah, maka dia cuma diberikan harta ini, maka dia pergunakan hartanya seenak-enaknya, sekendaknya baik. Apa yang dia pengen, nah itu digunakan hartanya. Nah, foya-foya lah dia di situ. Nah, kemudian tipe manusia yang keempat sama dengan tipe manusia yang ketiga. Dia pengen cuma dapat harta, tidak dapat ilmu. Dia cuma pengen dapat harta, tidak dapat ilmu. Maka dia gunakanlah hartanya untuk
beli apa kayak segala macam, yuk gunakanlah segalanya. Padahal di hadis lain kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila sawarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat siapa kamu. Entah kamu anak pejabat, entah kamu orang kaya, entah kamu punya mobil mengkilat, rumah bertingkat, istri 4, emas 24 karat. Nah, Allah tidak memandang itu. Kemudian apa yang dipandang oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amalmu. Nah, seperti itu. Jadi, lakukanlah kebaikan dengan niat yang baik dan ikhlas agar mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itulah pemirsa, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani pemirsa setia JEK TV dalam program Lensa Qalbu. Sebagai kesimpulannya, bahwasanya jangan takut untuk melakukan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Jadi tetap lakukan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, itulah pemirsa, saya Taufikur Rahman beserta teman-teman yang hadir pada malam hari ini, beserta kru yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur diri. Tetap terus saksikan program kami Lensa Qalbu setiap Kamis malam Jumat jam 8 malam. Tetap di JEK TV, inspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام